Ya, sambil menunggu yang lain masuk lagi. Jadi tadi pertanyaannya belum kejawab semua ya. Jadi teori manajemen mana yang paling baik eh, atau yang kita pelajari ya, yang kita perdalam sehingga bermanfaat untuk kita. Jadi dari 4 teori tadi. Nah, menurut saya tergantung kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Situasi. Nah, kebutuhannya untuk apa? Kalau saya misalnya ya, sebagai ketua ormas. Ketua ormas itu apa? Kan organisasi non profit. Ya kan? Orang gabung di ormas itu berarti apa? Dia tidak dibayar. Ya kan? Sehingga teori yang kita praktekkan bagaimana mempengaruhi orang ini termasuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, ya, bagaimana cara contoh mempengaruhi orang. Apa yang harus kita lakukan agar dia mau mengerjakan pekerjaannya? Ya, apa contohnya? Nah, maka yang kita lihat adalah visi dari organisasi. Organisasi itu organisasi apa? Organisasi keagamaan. Nah, tentu nilai-nilai keagamaan yang kita temukan bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan di dalam organisasi, tujuannya adalah tujuan untuk mencapai organisasi dan ridho Allah, ya kan? Nah, sehingga kita tidak bisa memerintah dengan otoriter. Ya, perintah otoriter lo apa kepentingan saya? Ya kan? Nah, dia akan lari. Nah, gitu. Maka kalau teman-teman lihat yang lebih praktis itu bagaimana misalnya kepemimpinan Soeharto, kepemimpinan Soekarno. Ya. Nah, Soekarno itu memimpin dengan apa? Dengan karisma. Ya kan? Sampai sekarang pun orang masih salut dan bangga bagaimana kepemimpinan Soekarno. Tapi yang kita rasakan hari ini, teman-teman mungkin juga ada yang merasakan bagaimana kepemimpinan Soeharto. Orang Pak Soeharto melaksanakan itu kenapa? Karena takut. Ya kan ada ketakutan, ada ini sehingga itu. Nah, itulah bagian dari teori manajemen bagaimana seseorang bisa melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, kalau organisasi profit misalnya di sebuah perusahaan, ya kan, orang akan bekerja maksimal dengan apa? Dengan upah, ya, dengan reward. Ya, kalau kita misalnya kita beri target gajinya misalnya di satu perusahaan itu kita bekerja, dia digaji taruhlah UMR-nya Tulungagung 2.800.000. Nah, ya kan? 2.800.000. Nah, ya kan? Maka kalau dia melaksanakan pekerjaannya saja, ya kan, dia sudah digaji 2.700.000. Nah, itu standar. Tapi dia bisa mencapai pekerjaannya yang lebih, ya kan? Maka kita beri reward. Ya kan? Misalnya sales sepeda motor Honda, dia ditarget 1 bulan 10 sepeda motor. Kalau dia bisa menjual 10 sepeda motor, dia digaji UMR, ya, digaji 2.800.000. Tapi kalau dia bisa menjual lebih, ya kan, maka dia dikasih reward. Kamen tak tambahi 1 sepeda motor, kalau sudah sampai 10 ke 11 ke 12 per sepeda motor saya tambah 500.000. Nah, itu adalah reward. Nah, sehingga dia lebih agresif. Wah, supaya saya punya pendapatan lebih, saya harus bekerja ekstra, ya. Ora roh isuk bengi awan sore ya kerja. Nah, begitu. Ketemu orang di mana bisa bekerja. Nah, itulah. Nah, ini juga dipakai dan diterapkan di perusahaan-perusahaan. Maka tadi teori yang manajemen yang ketiga bagaimana memberikan reward kepada karyawan agar mereka bisa berproduksi secara maksimal. Nah, itu kira-kira. Tapi monggo mungkin kalau ada pendapat lain saya silahkan
bisa menambahi. Mungkin yang lain monggo silakan. Atau ada sanggahan boleh. Ya, kita sifatnya di sini diskusi, saling belajar bersama. Monggo, silakan. Tidak ada? Belum, Pak. Belum ya? Belum ada. Nah, jadi di teori-teori manajemen itu juga nanti kita pelajari bagaimana teori kepemimpinan. Ya, jadi bagaimana saling berkait ya antara manajemen dan kepemimpinan. Ya kan? Manajemen itu lebih dekat dengan penerapan SOP, standar operasional bekerja, operasional prosedur. Orang bekerja sesuai aturan. Agar mencapai apa? Agar mencapai standar. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita teman-teman lihat bagaimana bekerjanya franchise. Franchise, tahu ya franchise ya? Waralaba, Indomaret, ya, Alfamaret, kemudian KFC ya, nanti LH Chicken ya kan, Rocket Chicken ya kan, itu dia lebih menerapkan pada manajemen. Jadi setiap bagian harus bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau dia lewat dengan prosedur maka aturannya adalah melanggar aturan, melanggar SOP, pemberhentian. Nah, gitu, jadi gitu. Kenapa? Karena dia standar. Sehingga apa? Sehingga misalnya Rocket Chicken antara Tulungagung, Kediri, di semua daerah itu rasanya sama. Karena apa? Karena standar yang diterapkan sama. Keras. Kalau melanggar keluar standar ya dan merugikan konsumen, yang salah diberikan sanksi sampai pada pemberhentian. Begitu juga misalnya di Indomaret, Alfamart dan sebagainya itu dia bekerja harus sesuai SOP, harus sesuai dengan prosedur. Nah, ini lebih menekankan pada sistem manajemen. Tapi kalau di ormas, di organisasi-organisasi yang lain ya kan, itu lebih pada manajemen dan kepemimpinan. Bagaimana mengatur, bagaimana memimpin ya kan. Kalau modelnya perusahaan yang profit tadi itu orang mengatakan kerja robot. Ya. Orang dianggap sebagai mesin. Ya. Harus bekerja, kalau orang bekerja ini ya sudah itu terus saja yang dikerjakan. Sehingga tidak keliru ya kan. Jadi juru masak ya wes kerjanya hanya juru masak. Ya kan. Kemudian juru racik ya udah kerjanya juru racik, di meracik bumbu ya sudah kerjanya hanya meracik bumbu, tidak boleh mengerjakan yang lain. Ya, jadi manusia itu sebagai mesin. Jadi harus sesuai dengan standar prosedur. Kenapa? Kalau nanti berubah-berubah kan harus belajar lagi, harus mengevaluasi ya kan, sehingga pekerjaannya tidak selesai. Ya, SOP-nya tidak sampai target. Ya. Nah, tapi kalau di ormas, lembaga non profit ya, apalagi misalnya kayak organisasi keagamaan, NU Muhammadiyah ya dan lain sebagainya, itu bekerjanya ya manajemen ya kepemimpinan, semuanya ada kaitannya. Teori mana apa yang dipakai ya biasa teori 1, 2, 3, 4 dan teori modern semuanya diterapkan agar apa? Karena mempengaruhi orang itu ya berbeda-beda karakter. Kalau orangnya keras, dikerasi ya putus, patah, lari dia ya kan. Kalau orangnya misalnya lemah lembut ya kan, digawe lemah lembut dia malah males ya kan? Harus dikerasi ya kan, harus tegas. Oh, orang ini butuh karakter disiplin ya sudah tegas. Nah, kita butuh ketegasan. Nah, itulah teorinya kepemimpinan.
Nah, jadi ini untuk menghadapi bagaimana karakter seseorang itu berbeda-beda, maka kita membutuhkan teori kepemimpinan yang berbeda-beda. Itu tambahannya, mungkin ada lagi, kalau tidak ada ya kita cukupkan, sudah cukup malam. Ya. Hadir semua ya malam ini ya. Hadir, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di sini saya tekankan kita belajar bersama ya. Tidak saling menggurui ya. Jadi kita belajar bersama. Kalau ada yang tidak cocok, sampaikan saja. Apa yang saya sampaikan itu, Pak, ini kurang ini. Nanti disampaikan saja. Kita diskusi, saling memberikan masukan. Oke, itu saja. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran teman-teman malam ini. Ini luar biasa, kuliah malam minggu. Malam minggu kan biasanya nongkrong ya. Biasa malam mingguan, ini malah kuliah. Tapi boten. Ini malah malam minggu kita kuliah ya. Jadi teman-teman yang kuliah malam ini luar biasa. Malam minggu biasanya kunggu-kunggu, cari refreshing, ini malah kuliah ya. Tapi semoga ini memberikan manfaat untuk kita. Kalau kongko itu kan lebih ada juga maksiatnya, ada ngerumpinya, ada lihat yang cowok ini paling golek cuci mata ya. Kalau kita di sini kan niatannya untuk belajar bersama ya. Semoga barokah. Oke, itu saja. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan baca adalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.